Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku, kita akan membagi suatu cara ilmu kosong, mempraktekkan ilmu kosong dan apa itu kosong. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membagikan arti kosong dan cara untuk mengamalkannya. Karena sebabnya selama ini kita itu banyak belajar ilmu kosong, ya. Namun kita itu tidak tahu cara mengamalkan atau mempraktekannya, saudara-saudara. Jadi sesungguhnya kosong itu adalah suatu proses nafi, yaitu menolak segala keberadaan segala yang nyata di dunia ini, dinafikan. Jadi kosong itu bukanlah kita menghipnotis atau menanamkan kata-kata seperti saya kosong, saya tidak ada memiliki apa-apa, atau saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa melihat, saya lemah, saya tiada daya dan upaya, saya tidak ada, dan lain-lain sebagainya. Jadi mengosongkan diri seperti apa yang kita sebutkan ini tanpa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka semua itu hanya ucapan-ucapan semu belaka, saudara-saudara. Itu sama dengan menipu diri, bukan mengosongkan diri. Maka ketahui saudara-saudara, mengosongkan diri ini adalah suatu proses di dalam lelaku. Berjalan di dalam menanamkan diri kita di dalam zuhud dan waro. Karena tanpa zuhud dan waro, maka semua ini adalah kata-kata kosong tanpa arti. Hanya teori tanpa memiliki makna apa-apa, saudara-saudara. Kita itu mudah berkata tentang kosong, semua orang mudah. Namun dalam lelaku atau praktek, dalam apa itu belum semua orang bisa. Karena di dalam lelaku itu banyak gangguan, banyak ujian. Nah, kebanyakan orang-orang tertipu dalam apa angan-angannya sendiri. Nah, kebanyakan orang-orang banyak yang terhambat di situ. Kemudian apa yang dimaksud dalam kosong di dalam angan-angan itu? Contohnya seperti ini. Ada orang yang berkata, saya ini tidak ada memiliki apa-apa, saya ini tidak berdaya apa-apa dan sebagainya, ya. Namun kenyataannya di dalam lahiriahnya, kehidupan sehari-harinya, dia memiliki banyak hal yang masih saja kesulitan untuk berbagi dengan orang lain, ataupun masih seperti apa namanya, tidak menerima ketika ada orang yang menghina dia. Dia belum binasa sepenuhnya. Dia ngomong, kita ngomong saya tidak punya apa-apa, saya binasa, saya mati, saya tidak ada. Ternyata namun kehidupannya, dalam kehidupan sehari-harinya, dia memiliki banyak hal yang bertolak belakang dengan apa-apa yang dibicarakannya itu. Jadi hanya teori, prakteknya kurang. Bukan kurang lagi, tapi tidak ada. Contoh, ada orang yang meminta bantuan kepadanya, kemudian dia itu membantunya. Setelah beberapa hari kemudian, orang itu kembali lagi datang, meminta lagi bantuan kepadanya, ya. Lalu di dalam hatinya berkata begini, kemarin kan aku sudah memberikan bantuan kepadanya, kenapa dia datang lagi meminta lagi? Ya, contoh, ya. Jadi walaupun dengan terpaksa, dia pun tetap memberikan kepada orang itu. Kemudian dalam beberapa hari lagi, orang itu datang lagi membantu bantuan kepadanya. Di dalam hatinya berkata, ini aku tidak akan lagi mau memberikan bantuan kepada dia, karena aku itu sudah dua kali membantunya, sudah sering aku membantunya. Kenapa dia datang terus ke sini? Nah, menjadi pertanyaan di sini ini adalah mana dan di mana ilmu mati sebelum mati itu? Kemanakah ilmu mengosongkan diri itu? Kenapa bisa lupa secepat itu? Kata kita, diri kita mati. Katanya kita ini tidak ada diri. Katanya tidak ada daya dan upaya. Katanya kita itu sudah fana. Katanya diri kita ini kosong. Lalu kenapa kita itu masih bisa menilik kemarin saya pernah menolongnya? Kenapa kita masih merasa bahwa kita yang menolongnya? Kenapa dan kenapa? Bukankah orang yang sudah mati itu, dia itu tidak akan lagi dapat mengingat kemarin dia akan
membantu ini, kemarin dia membantu si A, membantu si B. Bukankah orang yang sudah mati tidak lagi melihat dirinya yang berbuat? Coba silangkan coba perhatikan diri kita ini. Perhatikan orang-orang yang sudah mati itu. Dia sudah punya, dia memang punya mata tapi dia tidak bisa melihat. Orang mati itu dia punya mulut tapi dia tidak bisa berbicara. Tidak bisa lagi digunakan untuk berkata-kata. Dia masih punya kaki, orang mati itu. Tapi orang mati itu sudah tidak bisa lagi digunakan kakinya untuk berdiri, untuk berjalan. Katanya kita fana. Katanya kita ini tidak ada diri. Lalu kenapa kita ini masih bisa melihat bahwa kemarin kita sudah pernah membantu orang? Kenapa masih bisa kita ini merasa kita sering membantu orang? Kenapa? Ketahui bahwa diri kita menolong, bersedekah, ya, memberi, itu sebuah latihan untuk membuang keterikatan kepada duniawi, agar hati kita itu zuhud, agar hati kita tidak terikat dengan duniawi. Meskipun kita memiliki kekayaan duniawi itu banyak, tapi itu latihan. Jadi kita memutuskan diri kita segala apapun terhadap selain daripada Allah. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita yang berbuat. Berarti kalau kita masih begitu, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, ucapan kita itu yang mengatakan kita itu tidak ada diri, kita itu sudah binasa, kita itu fana, kita itu kosong, kita itu tidak ada dan upaya dan seterusnya, itu bohong. Itu hanya omong kosong belaka. Termasuk kita ini semua, kita muhasabah diri. Apa kita pikir ilmu sebelum mati kosong itu, ilmu kosong itu cukup dilakukan diam, kemudian tarik napas panjang, kemudian ditahan, kemudian di dalam hati leburkan kepada Nur Muhammad, kemudian panca indera dipulangkan, kemudian panca indera kita dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya begitu ilmu pengosongan diri? Apakah kita hanya duduk seperti itu, kemudian hisap napas, tahan, keluarkan, kemudian mengembalikan begitu? Apakah kita hanya dengan berniat tiada pendengaranku, hanya pendengar Allah, tiada hidup dan matiku, hanya Allah, tiada penglihatanku, tiada kuasaku, hanya Allah, tidak ada gerak dan diamku, hanya Allah, dan seterusnya? Apakah ilmu mengosongkan diri cukup dengan kata-kata seperti itu tanpa praktek kehidupan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah seperti itu? Bukankah setelah kita memulangkan amanah Allah kepada pemiliknya, yang tinggal ketika saat kita memulangkan itu hanya sifat ruh semata-mata. Jika yang tersisa hanyalah sifat ruh semata-mata, kenapa kita ini masih melihat diri dengan kita sifat-sifat jasmani kita, sifat-sifat Adam kita? Dan kenapa kita masih menolak kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Tidakkah kita melihat bahwa amal kebaikan itu adalah semata-mata betul kepunyaan Allah, karunia Allah. Jadi itu semata-mata karunia Allah supaya kita ini dipersiapkan untuk betul-betul dimatikan di situ. Amal kebaikan itu bersedekah, bersolat dan sebagainya, amalan-amalan itu bukan kita, itu memang Allah Ta'ala yang menggerakkan. Tapi kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari kita masih jauh, saudara-saudara. Kita masih jauh. Orang-orang banyak yang bisa ngomong, itu banyak sekali, pintar. Tapi untuk praktek dalam kehidupan sehari-hari itu kosong. Maka ketahui, saudara-saudara, amal kebaikan itu adalah rahmat Allah. Jadi kita itu sepatutnya bergembira menerima rahmat, bukan bergembira diri kita yang melakukan kebaikan untuk si fulan. Karena sejatinya amal-amal itu bukan tujuan, hanya sebagai alat untuk menuju kepada tujuan. Paham? Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu cara. Apabila kamu ingin mendapatkan kesempurnaan di dalam beribadah kepadanya, leburkan dirimu kepada Nur Muhammad, kemudian matikan dirimu sebelum mati betul-betul.
Dan Allah Ta'ala mengatakan kamu itu tidak akan sampai kepada kebajikan sempurna sebelum kamu menafkahkan harta, sebagian harta yang kamu cintai. Di dalam surah Al-Imran ayat 92. Maka dipertegaskan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Itu di dalam surah An-Nur ayat 33. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, jika benar-benar diri kita ini sudah kosong, sudah fana, tidak ada atau mati, tiada daya dan segalanya, jangan lagi diungkit-ungkit kebaikan kita. Jangan diingat-ingat amal kebaikan kita yang pada akhirnya akan mengantarkan kepada perasaan takut miskin. Atau janganlah kamu menjadikan dirimu sebagai sifat-sifat kikir. Padahal sifat kikir itu jelas merupakan sifat yang jelas dikecam oleh Allah Ta'ala. Seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya kurang lebih, ingatlah kalian itu adalah orang-orang yang diminta untuk menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Namun di antara kalian terdapat orang-orang yang bakhil, kikir. Siapapun yang bersifat bakhil, kikir, maka sesungguhnya dia bakhil, kikir terhadap dirinya sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Dan kalian itulah orang-orang miskin. Itu di dalam Quran surah Muhammad ayat 38. Perhatikan ini saudara-saudara. Jadi jauhilah sifat-sifat kikir itu. Bila kita kikir itu sama halnya dengan mengikuti perintah-perintah setan, perintah-perintah nafsu-nafsu yang amarah, nafsu-nafsu yang jelek. Setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepada kita dan menyuruh kita berbuat keji dan kikir. Di dalam surah di dalam Al-Quran itu dijelaskan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memperingatkannya, ya. Jangan sekali kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepada mereka, bukan kamu yang memberi rezeki kepada mereka. Jadi jangan sampai saudara-saudara. Ya. Pada ayat ini banyak sekali menjelaskan, Allah Ta'ala menjelaskan Allah itulah yang memberi rezeki kepada mereka, kepada dirimu juga. Bukan kamu yang memberikan rezeki kepada mereka. Kenapa? Kenapa kita tak mau meleburkan betul-betul keakuan itu secara real 24 jam? Bukan hanya di dalam pandangan kita berkhulwat sunyi-sunyi, atau kita dalam duduk-duduk kita, atau kita dalam amaliyah kita. Kemudian setelah kita berkhulwat diuji oleh Allah Ta'ala, apakah betul-betul lebur sifat Nur Muhammad itu, melebur kepada Nur Muhammad, kemudian Nur Allah atau tidak. Kalau orang itu betul-betul melebur, semua tahu bahwa Nur Muhammad, Nur Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi segala apa yang ada, huwal awal, huwal akhir, huwal zuhur, huwal batin, itu adalah Allah Ta'ala. Nah, jadi kita semua ini tertipu saudara-saudara. Tertipu kita ini. Banyak sekali yang tertipu. Makanya teori itu gampang. Saya pun belum tentu saya melewati itu semua saudara-saudara. Tapi bagaimana kita ini berikhtiar dengan ikhtiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan la haula wala quwwata illa billah, betul-betul dipraktekkan. Bukan hanya duduk itu tadi, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang minta tolong, kemudian ada yang berusaha untuk menguji kita. Ya Allah Ta'ala menguji, ya, menguji orang-orang yang betul-betul yang mengatakan Allah itu Tuhanku, aku beriman dan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada ini dan itu. Diuji, kemudian kita itu betul-betul marah ataupun tidak ridho di situ, berarti kita itu masih jauh. Karena kata-kata kosong ini adalah menafikan semua. Menafikan semua yang ada hanya Allah Ta'ala. Disinilah kita banyak yang gagal saudara-saudara. Benar. Benar sekali. Masya Allah. Padahal Allah itu sudah berjanji akan menggantikan. Kenapa kita masih ragu-ragu? Apakah kita ini ragu atau memang betul-betul yakin dengan Allah Ta'ala? Kalau kita betul-betul yakin, nah itu pasti tidak akan terjadi sifat-sifat
kikir, bakhil, dan sebagainya lah. Memang di dalam ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, itu semua tidak ada yang jelek, semua benar. Tapi kalau ketika di panggung sandiwara ataupun di dalam ilmu syariat, di dalam ilmu kenyataan, itu ada aktor masing-masing, saudara-saudara. Ada aktor masing-masing. Allah Ta'ala itu sengaja untuk mendatangkan iblis, mendatangkan malaikat itu untuk aktor pemainnya. Tapi si orang-orang, si manusia itu jangan ikut kepada iblis. Allah tidak ridho. Meskipun iblis itu adalah hamba Allah juga, iblis itu adalah sifat Allah juga, sifat jalalnya Allah. Tapi kepada orang-orang itu, kepada insan itu, jangan mengikuti setan, langkah-langkah syaitan. Jangan kita belajar ilmu tauhid, mentang-mentang kita ini cinta kepada iblis, baru mau diikuti. Enggak. Iblis itu guru pertama manusia. Setelah gurunya iblis, baru ke malaikat. Setelah malaikat, baru ke Nur Muhammad. Nur Muhammad, Nur Allah, meleburlah ke situ. Jangan sampai kita belajar ilmu tauhid, kemudian kita melupakan ilmu-ilmu syariat. Nah, ini dua-duanya jalan, syariat dengan hakikat. Jangan. Tapi kalau mau, silakan saja, karena nanti kembali kepada nafsi-nafsi, kembali kepada diri masing-masing, saudara-saudara. Ya, seperti itu. Jadi betul-betul ya, kalau betul-betul orang-orang yang menafikan semuanya, itu tidak ada lagi kata-kata saya telah begini, saya setelah tolong kau begini, saya telah bersedekah begini, dan sebagainya. Tidak. Itu betul-betul dipraktekkan itu. Jadi mungkin begitu, saudara-saudaraku, ya. Mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.